Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, kembali lagi di sesi Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widiasari yang akan membawakan sesi kali ini. Rekan-rekan, sudahkah Anda melakukan kolaborasi yang baik dengan rekan kerja Anda atau tim Anda? Dan bagaimana ya caranya kita berkolaborasi dengan tim yang berbeda-beda, baik itu dari situasi, background, maupun karakter yang berbeda-beda. Nah, saat ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu collaborative relationships. Bersama dengan tamu yang sudah hadir bersama saya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang senior consultant yang juga berprofesi sebagai trainer, coacher, counselor, dan bahkan beliau sudah mengambil sertifikasi spesialisasi hipnoterapi ke US. Dan beliau ini merupakan salah satu director dari Diego Consulting and Academy, yaitu Bapak Ardana Bayurindra. Oke, sudah bersama saya Bapak Dana. Halo Pak. Halo juga Mbak Novi. Gimana kabarnya nih Pak? Hari ini insya Allah baik. Alhamdulillah, semoga terus baik ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Nah, Bapak ini kan sebenarnya sebelumnya sudah pernah hadir juga nih bersama kita di studio kita untuk sesi sharing session di Dynamic Talk, dan juga Bapak juga sudah pernah menjadi narasumber webinar. Nah, mungkin bagi subscriber baru atau penonton baru nih Pak yang baru menyaksikan YouTube channel kita, boleh dong Pak diceritakan lagi nih terkait background Bapak, kemudian juga activity apa sih yang saat ini Bapak kerjakan, silahkan Pak. Ya, baik. Tadi Mbak Novi sudah menjelaskan ya siapa saya, sedikit tentang saya, tapi saya tambahkan sedikit aja. Saya sempat menambah pendidikan saya sampai ke tingkat S2 itu di komunikasi, bidang komunikasi, dan tesis saya adalah komunikasi interpersonal di sini. Namun di bidang pekerjaan saya tidak saja bahwa komunikasi interpersonal ini yang menjadi kekhususannya, tapi seperti dijelaskan tadi saya juga konselor, saya juga belajar hipnoterapi ya, dan saya juga memanage organisasi gitu, dan banyak lain lagi. Nah, tapi esens dari semua pekerjaan saya ini ternyata banyak sekali terkait dengan bidang komunikasi. Jadi kalau mau dikatakan bahwa komunikasi menjadi core dari kegiatan saya, kurang lebih demikian. Iya, berarti memang sudah expert di bidang communication nih Pak. Nah, seperti yang tadi saya sudah mention di awal ya Pak, bahwa kita akan membahas terkait collaborative relationship nih Pak. Mungkin kita langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih Pak yang mendasari collaborative relationship di dalam tim itu sendiri Pak, atau di dalam organisasi? Iya, kalau kita bicara collaborative relationship ini adalah satu bentuk sifat. Sifat kerjasama di dalam satu unit atau satu tim ya. Jadi artinya tidak hanya bicara dua orang, tapi bisa juga lebih dari itu semua ya. Memang esensinya atau yang mendasari dari kerjasama ini adalah komunikasi, atau lebih tepatnya antar pribadi. Jadi ada interpersonal relation antar satu, dua atau lebih orang. Nah, ini adalah hal yang melandasi sisi-sisi dari satu kolaborasi di dalam tim. Oke. Jadi unsur utamanya adalah komunikasi ya Pak ya. Nah, boleh di-share nggak sih Pak tantangan apa saja yang kira-kira umum terjadi nih saat membangun kolaborasi itu sendiri? Tadi saya mau meralat sedikit. Bukan utamanya komunikasi, bukan. Komunikasi itu adalah salah satu bridgingnya ya. Jadi bagaimana mereka bisa terkoneksi satu dengan lain, itu adalah komunikasi. Tapi bahwa kemudian kolaborasi ini bisa terbentuk tidak hanya dari komunikasi itu saja, tetapi dari manusianya yang terlibat di dalam
kerjasama ini. Jadi memang kolaborasi ini kita lebih sederhananya lebih mudah kita kaitkan dengan satu kerjasama. Ya. Nah, di dalam esensi kerjasama itu banyak sekali. Di dalam dimensi dalam kerjasama itu banyak sekali. Ada misalkan kepercayaan, tanggung jawab, kemudian adanya mutual respect atau hubungan yang timbal balik ya dan sebagainya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa menjadi tantangan bagi satu tim untuk membangun kolaborasi yang ideal gitu. Ya, apalagi kalau kemudian tidak ada shared goals atau tujuan yang jelas di dalam kerjasama ini gitu. Jadi arahnya mau kemana, tujuannya apa, prospeknya bagaimana. Kalau itu semua nggak ada, ya sulit untuk membangun satu kolaborasi yang apik gitu di dalam satu kerjasama tim. Jadi dari timnya tersebut memang harus sudah sudah satu visi ya, apa nih goal yang mau kita capai gitu ya, sehingga membangun harmoni yang baik ketika berkolaborasi. Ya. Nah, tadi kan bisa dibilang sebenarnya kolaborasi ini tantangannya cukup besar ya Pak ya, gitu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini nih Pak, masih ada tim yang tidak selalu bertemu satu sama lain ya, karena kondisi saat ini mungkin lebih banyak virtual, jadi lebih banyak miskomunikasi mungkin ya salah satunya, gitu. Nah, kesalahpahaman pasti atau sering sekali terjadi. Menurut Bapak gimana ya kita menyikapinya? Iya, kembali lagi tadi kepada pembicaraan di awal. Tadi saya mengatakan bahwa esensi dari kerjasama kan adalah antar pribadi. Jadi kalau kita bicara antar pribadi, maka kita akan bicara keunikan personality dari masing-masing anggotanya gitu. Kita misalkan saya mau bikin tim, tetapi yang personality-nya sama semua dengan saya, itu juga nggak bisa. Bukannya nggak bisa, nggak enak. Kenapa? Misalkan saya orangnya pendiam, saya nggak suka anggota tim yang banyak ngomong, jadi anggota tim saya semua yang pendiam. Terus siapa yang ngomong? Ya kan? Siapa yang ngomong, siapa yang mau ngeluarin ide, semua diam menunggu saling menunggu satu sama lain. Ya, sulit juga untuk bekerja sama seperti itu ya. Jadi pada akhirnya kita akan melihat bahwa kolaborasi yang indah itu adalah yang dimana elemennya terdiri dari berbagai macam unsur, gitu ya, yang kemudian bisa dipandu, diarahkan bersama-sama dengan keterlibatan yang utuh, bekerja sama dengan harmonisasi yang nyaman. Nah, tadi pertanyaannya tadi bagaimana mengatasi keadaan yang konfliktus seperti ini. Nah, dalam satu kalau kita bicara dari konflik management ya, kita bicara dari sisi teori itu Thomas Gilman tadi. Kita bisa lihat bahwa hubungan di dalam satu tim antar kelompok atau orang di dalam satu kelompok itu bisa disesuaikan gitu. Ini ada seninya juga lah. Kita mau memilih untuk menjadikan ini sebagai satu bentuk kolaborasi bisa. Kita mau jadikan ini sebagai satu arena berkompetisi antar satu dengan lain bisa gitu ya. Kita mau menjadikan antar tim ini menjadi tim yang saling bertentangan untuk nggak tahu maksudnya apa, tapi barangkali ada juga yang seperti itu sehingga semua punya jiwa kompetitif. Atau ada juga yang ya udah accommodating aja deh, jadi saya mau akomodir semua kebutuhannya, tapi dia kemudian mengurangi intensi kepentingannya sendiri. Atau ada juga yang pada akhirnya kita kompromi aja deh, ya bisa juga seperti itu. Cuma masalahnya kalau kita kompromi gitu pada akhirnya tidak ada kepentingan pribadi yang dimasukkan ke dalam tujuan kelompok ini. Padahal harusnya setiap kepentingan pribadi, motivasi di dalam keterlibatan mereka dalam satu kelompok itu juga perlu dipertimbangkan, karena itu akan memperkokoh tujuan dari tim itu sendiri, tujuan dari kerjasama ini sendiri. Misinya apa? Jadi klop bersama-sama. Karena kolaborasi ini sifatnya harus sukarela. Kolaborasi atau kolaboratif itu adalah sifat kerjasama yang sukarela, sehingga semua orang terlibat utuh dengan dorongnya masing-masing, gitu, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya berikan satu analogi orkestra, Mbak Novi tahu orkestra ya? Tahu Pak. Orkestra itu kan ada harmonisasi alat musik yang macam-macam beragam. Biola, gitar, perkusi, ada bass, drum ya, macam-macam. Semakin banyak elemen yang digunakan dalam orkestra itu,
bisa dibayangkan kan akan semakin sulit, semakin kompleks untuk memadukan semua alat musik itu. Belum lagi ada yang vokalnya, sopranonya, kan? Itu akan semakin sulit untuk dipadukan menjadi satu harmonisasi yang layak untuk dinikmati, betul kan? Betul. Nah, tapi apa yang menyatukan semua itu? Kalau kita lihat, ada dirijennya. Nah, itu adalah leadernya, leadership. Nah, jadi untuk mengatasi sejumlah konflik di dalam tim atau di dalam kolaborasi ini, ya, memang dibutuhkan hadirnya seorang leader yang bisa mengenvision, yang bisa mendrive anggota kelompok ini pada tujuan yang jelas, yang spesifik, terbuka, dan kemudian mendorong semua untuk saling bisa percaya satu dengan lainnya. Nah, ini baru kemudian pelan-pelan yang namanya kolaborasi itu bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa dipaksakan. Menarik sekali ya, baik dari sisi pribadi masing-masing tim, tentunya peran leader itu sangat penting juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah tadi kan komunikasi seperti yang Bapak sebutkan bahwa komunikasi ini menjadi salah satu hal yang landasan yang penting untuk berkolaborasi ya Pak. Bila dalam suatu tim nih ada yang memang dikenal aktif atau inisiatifnya tinggi nih Pak ya, kemudian ada lagi yang kesulitan menyuarakan pendapatnya, seperti yang tadi Bapak bilang pendiam gitu ya. Nah itu biasanya kan si pendiam ini jadi mengandalkan si teman yang inisiatifnya tinggi gitu kan Pak. Padahal yang bersangkutan pun si pendiam ini katakanlah juga sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi, namun memiliki hambatan mungkin ya dalam berkomunikasi. Kira-kira apa ya Pak yang bisa kita lakukan dari sisi masing-masing pribadi tersebut atau dari sisi leadernya tadi maupun organisasi? Ya, ada konsep yang disebut dengan interdependency itu ya. Jadi di dalam salah satu dalam kehidupan dinamika di dalam organisasi yang kalau kita katakan tadi kolaborasi tadi ya, itu ada yang disebut dengan interdependency ya. Dependency konsep, tapi kita bicara interdependency di mana satu dengan lainnya saling bergantung. Kalau kita lihat organisasi, maka tidak ada satu departemen yang bisa berdiri sendiri tanpa dukungan departemen yang lain. Nggak bisa departemen keuangan berdiri sendiri tanpa adanya departemen marketing atau operasional yang melakukan layanan. Marketing juga nggak akan berperan banyak kalau nggak ada keuangan yang mengatur flow dari cash flow-nya, invoicing dan sebagainya. Jadi harus ada kolaborasi tadi. Ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi interdependensi ya antar orang atau antar unit atau antar kelompok itu akan semakin tinggi kebutuhan berkolaborasinya. Nah itu yang penting tuh. Nah itu menjadi challenge, itu menjadi tantangan bagi semua. Semakin tinggi ketergantungan kita pada pihak lain, maka akan semakin tinggi dorongan kemampuan untuk memiliki kemampuan berkolaborasi tadi. Ini skills, ya. Jadi kalau hubungan yang terbangun sederhana aja, ya skills untuk berkolaborasinya juga nggak harus yang level tingkat atas gitu. Tapi kalau semakin kompleks hubungan, semakin banyak yang terlibat di dalam ini kayak orkestra yang saya ceritakan tadi, maka skills untuk berkolaborasi itu juga harus dimiliki setiap anggota ya, atau bagian yang ada di dalam tim itu untuk bisa ikut menghasilkan kolaborasi yang indah tadi. Jadi mereka tahu perannya. Interdependensi ada. Jadi saya suara biola. Saya tergantung pada saya akan mulai menggesek biola saya begitu ada cue-nya dari dirijen cue-nya adalah begitu selesai perkusi kan seperti itu terus saja ya. Mereka menggunakan partitur, ada panduannya. Sama dalam tim juga begitu, makanya ada SOP. Ya, ada SOP itu untuk panduan operasional kita semua. Tetapi itu juga tidak akan berperan banyak kalau masing-masing dari diri orang yang terlibat di dalam tim itu sendiri tidak memiliki skills untuk berkolaborasi. Jadi penting mereka pun memiliki skills untuk berkolaborasi. Jadi memang harus ada kesadaran diri juga ya Pak ya? Oh iya. Ada kemauan untuk... Betul, harus ada dorongan kemauan. Jadi nggak bisa juga kita memaksakan orang untuk ayo kamu harus berkolaborasi. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Betul. Itu
Tapi dia mau kerjasama, cuman dia tidak mau melibatkan diri secara utuh. Saya mau bagian ininya aja deh, yang lainnya saya nggak mau, saya mau bantu ininya aja. Nah ini secara terbuka kemudian kan harus bisa diterima atau tidak diterima gitu kan oleh anggota kelompok yang lain. Nah, itu kan tadi sebenarnya dari pribadi timnya sendiri ya Pak. Kalau dari leader nih Pak, gimana tuh Pak? Oh iya, leader di sini perannya penting di dalam kolaborasi ini ya. Kalau apalagi kita bicara teamwork dan kita bicara pembagian peran, tugas tanggung jawab, dan juga leader di sini juga harus punya pengaruh yang bisa mendorong semua untuk terlibat secara utuh dan sukarela, dan kemudian menghadirkan trustworthiness di dalam kelompok ini gitu. Nah, berarti leadernya juga harus seorang yang visioner misalnya ya, atau kalau tidak visioner dia seorang leader yang punya kemampuan di dalam memanage pekerjaan, task, ataupun juga memanage orang gitu ya. Dan tentu si leadernya ini punya collaboration skills yang baik, termasuk kemampuan berkomunikasi tadi. Ya, itu hal-hal yang mesti ditunjukkan seorang leader di dalam hal ini. Nah, Pak, berbicara mengenai collaborative relationship nih Pak, saya jadi teringat bahwa dulu kita pernah mendengar konsep ya Pak, bahwa di dunia kerja kita memperlakukan rekan kerja itu seperti keluarga sendiri gitu. Nah, biasanya loyalitas yang kuat, kemudian seorang pegawai bekerja mulai dari awal hingga pensiun itu di 1 atau 2 organisasi saja. Namun kalau kita telaah lagi nih, sebenarnya melihat rekan kerja dan juga seluruh organisasi sebagai entitas keluarga itu sepertinya kurang dapat diaplikasikan lagi di situasi yang saat ini. Karena tim kita ini biasanya lebih banyak sering berganti setiap saat, atau kita bisa pindah di tempat kerja ataupun tidak pindah tempat kerja pun mau susunan timnya nih yang berubah gitu kan. Menurut Pak Dana, kira-kira bagaimana ya kita membangun collaborative relationship yang baik di saat kita tahu tim kerja kita mungkin paling lama 6 tahun akan bekerja sama kita gitu Pak? Saya juga dari bacaan atau literatur pelajaran gitu ya, banyak perusahaan tempo dulu yang artinya yang sudah berdiri established dari zaman dulu itu menerapkan kekeluargaan gitu ya. Karena memang mungkin dulu bahwa misi ini dibawa bersama-sama gitu untuk kesejahteraan bersama-sama. Kalau kita bicara Indonesia keadilan sosial gitu ya. Tapi ini bisa dibawa bersama-sama. Mungkin itu kemudian membuat orang jadi punya shared goals. Jadi mimpi yang sama kita bangun bersama-sama. Jadi dorongannya gitu jadi seperti family. Tapi memang time goes by, kompetisi atau kemudian dinamika usaha berkembang ya, organisasi juga harus menyesuaikan diri, kemudian generasi juga berubah dari waktu ke waktu. Memang model seperti ini juga harus disesuaikan kembali ya. Karena kalau kita ingat sama-sama, yang namanya satu keluarga itu kan high interdependency. Jadi saling ketergantungan tinggi satu dengan lainnya. Betul. Nah, kalau kita ingat sama-sama dalam satu keluarga yang intim ya, yang terjadi adalah bahwa semua bisa saling menahan diri untuk tidak menimbulkan konflik, atau kemudian semua justru menjadi saling terbuka satu sama lain. Jadi nggak ada yang tertutup, semua saling tahu kekurangan kelemahan masing-masing dan sebagainya. Nah ini ada faktor resiko yang harus diperhatikan di sini ya. Kalau high interdependency yang muncul tetapi low collaborative skills yang hadir, yang ada adalah kemudian fokus grupnya berubah gitu ya. Jadi yang ada intensinya adalah menjaga hubungan ketimbang menyelesaikan misinya untuk mencapai goalsnya gitu ya. Ini yang kemudian di usaha atau bentuk organisasi sekarang atau perusahaan sekarang ini mulai berubah. Kenapa? Karena kalau kita mau membangun perusahaan, kita membangun usaha yang kita tuju adalah impian capaian usaha ya, tercapainya visi dan misi dari organisasi itu. Bukan visi dan misi orang perorangan pribadi. Bahkan misalkan saya sebagai owner dari usaha saya sendiri, ada mimpi pribadi saya, tetapi
di sini ada yang lebih besar lagi, yaitu mimpi organisasi. Kan saya melibatkan orang-orang yang bukan keluarga saya di sini kan. Mau nggak mau, orang-orang yang bukan keluarga saya ini kan harus saya share juga visinya gitu. Dan untuk itu maka semua diajak untuk mengarah kepada objektivitas itu. Nah, resikonya kalau semua saling dianggap sebagai kita family dan sebagainya dengan harapan bahwa semua akan loyal, itu justru keliru menurut saya. Ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa keliru? Karena loyalty dalam perusahaan itu kan, pertanyaan saya adalah loyal terhadap organisasi, loyal terhadap person dalam organisasi, atau loyal kepada pekerjaan. Itu kita bisa lihat ke sana. Kalau kita bicara soal human resource sedikit menyimpang ya, karena ada yang namanya cultural competency fitness, cultural fitness, organizational fitness gitu ya. Ini semua menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa bertahan di suatu organisasi. Sepanjang dia masih fit dengan ketiga hal tadi, maka bisa get along dengan organisasi dan orang-orangnya, dengan sistemnya, dengan rencana-rencana dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mulai merasa saya sudah mulai nggak cocok sama misinya, sama jalannya organisasi, sama tujuannya, karena saya sudah mulai punya kepentingan sendiri dan itu mendorong saya untuk menjauh dari itu. Nah, itu kan berarti sudah menunjukkan bahwa saya nggak bisa loyal lagi gitu kepada organisasi ini. Tapi pada pekerjaan ini saya senang, saya bisa loyal pada pekerjaan karena memang dorongan saya, passion saya ada di dalam bidang profesi ini. Nah, dia masih bisa bertahan di situ. Kenapa? Karena pekerjaannya dia sukai. Nah, tapi lambat laun kalau si leadernya tidak memahami ini, maka dia bisa kehilangan salah satu anggota terbaiknya ini gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak menyadari bahwa ada kepentingan dari anggota ini yang tidak terakomodir secara proporsional di dalam kepentingan organisasi. Gitu. Jadi memang tidak mudah ya kalau ke organisasi, apalagi kalau kita bicara kolaboratif. Gitu. Oh, ini PR yang besar ya Pak ya untuk seorang leader tentunya. Oh iya, untuk akan jadi PR besar bagi siapapun yang memiliki tim. Kalau timnya kecil ya berarti masih bisa dilihat satu persatu. Kalau timnya makin besar, makin kayak organisasi kayak presiden ngatur Indonesia gitu ya, pusing kan? Iya benar. Oke, nah tadi kan Bapak sudah sempat membahas bahwa memang organisasi saat ini banyak ya Pak ya untuk perbedaan generasi, mau itu generasi milenial, Gen Z ataupun boomer. Nah saat ini kan kita lihat di sekitar kita ini udah banyak ya Pak ya organisasi yang berisi anak-anak muda gitu ya, millennials atau Gen Z. Nah yang punya skill yang tinggi dan juga teknikalitas yang tinggi dalam pekerjaan dan punya drive atau keinginan tinggi mencapai target. Namun anggota tim tersebut masih bisa dibilang belum memiliki banyak pengalaman karena kan masih muda dan juga referensinya juga belum cukup banyak untuk bekerja dengan tim yang berbeda-beda background, karakter gitu Pak. Nah boleh nggak sih Pak di-share tips ataupun break practice apa yang perlu kita terapkan agar kita bisa membangun dinamika kolaboratif relationship untuk kondisi tim yang isinya ini anak-anak milenial nih gitu Pak. Mungkin saya sampaikan sederhana aja gitu ya. Ada tiga kompetensi yang perlu dimiliki oleh mereka saat ini ya. Jadi ada kompetensi di interpersonal skills ya, kemudian ada kompetensi self-nya, jadi bagaimana mereka bisa mengelola diri mereka sendiri, self-regulation, kemudian self-management dan sebagainya, termasuk kompetensi collaborative skills yang tadi kita sudah bahas beberapa kali di dalam pembicaraan ini. Nah, tiga kompetensi ini penting untuk mereka kuasai ya. Supaya apa? Supaya mereka mulai bisa memahami kekuatan diri mereka dan peran mereka di dalam kerjasama tim gitu ya. Kalau mereka punya intensi untuk bekerja di dalam satu tim. Gitu. Tapi kalau tidak ya tidak terlalu penting mungkin jadi bagi mereka. Tapi kalau mereka butuh bekerja dalam satu tim, maka tiga kompetensi ini perlu mereka kuasai. Oke. Nah, Pak, menurut Bapak dan nih, elemen apa yang harus diperhatikan agar dapat membangun kolaborasi yang solid?
untuk kolaborasi yang solid ya. Betul. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih, pertanyaan gong ya. Sebetulnya pertanyaan yang mau ditanyakan sebetulnya dari semua pertanyaan Iya, kan. betul. Iya. Oke, untuk membangun kolaborasi yang solid tadi saya sebutkan beberapa dimensi sebetulnya. Nah, dimensi-dimensi itu seperti tadi openness, keterbukaan, kemudian trustworthy, kepercayaan yang muncul, yang ditimbulkan, dihadirkan dari konteks hubungan yang terbangun. Kemudian ada dimensi mutual, di mana itu ada transaksional yang terjadi antar setiap anggota. Tapi transaksional itu proporsional, jadi artinya bahwa semua mendapatkan bagian sesuai dengan jatahnya, ya sesuai dengan kemampuannya kalau kita bicara gitu. Kemudian ada juga dimensi lain seperti tadi leadership yang saya katakan tadi. Kemudian ada dimensi culturalnya juga ya, di bawah ada hal-hal, ada poin-poin yang kemudian mesti disadari bahwa perbedaan itu ada gitu di dalam ini. Justru semakin banyak warnanya sebetulnya akan bisa semakin indah gitu kalau leadershipnya itu baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau memang kita niat untuk membangun satu kolaborasi bersama dengan orang lain, maka hal-hal tadi penting untuk diperhatikan ya, supaya harmonisasi itu terbentuk dan supaya hasil atau result yang bisa dilihat, dinilai itu memberikan pengaruh kepada semua secara positif. Oke, nah nggak terasa nih Pak, kita udah mau memasuki pertanyaan terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir atau penutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang mungkin baru saja melihat video ini. Jangan lupa bila Anda menyukai video ini, klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel Deko Learning untuk update-update video terbaru dari kami ya. Gitu. Sekilas info dulu Pak. Oke, kalau gitu, nah terakhir nih Pak, pesan atau saran yang ingin Bapak tambahkan untuk membangun sebagai penutup perbincangan kita kali ini nih Pak. Sebagai penutup perbincangan, oke. Jadi kepada kaula muda, kaula profesional gitu ya, udah kayak radio saya. Kalau memang Anda merasa bahwa bekerja sama itu jauh lebih baik gitu daripada bekerja sendirian, maka Anda sudah harus mulai mempertimbangkan untuk membuka diri Anda terhadap kemungkinan perbedaan yang ada gitu ya. Berarti Anda akan berhadapan dengan konflik, harapan, power, transaksi, kekuatan antar satu lain, kepentingan dan sebagainya. Nah, sepanjang bahwa Anda punya goals yang jelas, spesifik, dan mimpi Anda bisa diterima oleh orang lain, maka tidak akan sulit. Ya, mungkin tantangannya tetap ada ya, tetapi artinya bahwa challenge dan beban itu akan berkurang dengan sendirinya kalau orang-orang yang mau menyertai kita ini juga mendapatkan bagian dari porsi kepentingannya juga gitu. Jadi memang ini butuh skills, ini adalah satu bentuk the art of relationship dan sebagainya yang memang harus bisa di-flourish, dikembangkan pada diri kita. So jadi mulailah mengasah diri Anda dengan semua skills, kemampuan yang tadi saya sebutkan, termasuk kompetensinya untuk menjadi bagian dari satu tim yang utuh, baik, dan tentunya indah dilihat performanya. Wah, menarik sekali nih Pak. Perbincangan kita kali ini sungguh bermanfaat banget nih. Ini jadi pelajaran juga nih buat saya untuk berkolaborasi lebih baik lagi bersama dengan tim. Dan juga tadi Pak Dana udah sharing banyak ya, baik itu dari sudut pandang sebagai pemimpin, kemudian dari sudut pandang tim member, gimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri untuk bisa berkolaborasi yang baik. Terima kasih banyak Pak Dana atas waktunya nih, sudah mau menyempatkan sharing-sharing bersama dengan rekan-rekan profesional. Semoga konten ini atau sharing discussion kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan juga bisa diimplementasikan nih ya bagi rekan-rekan profesional ataupun kaula muda kalau tadi kata Pak Dana. Oke, kalau gitu cukup sekian perbincangan atau sesi Dynamic Talk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe,
like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.